Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khanafiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali penjelasan Risalah An-Nasaih Al-Musalsalah yang sempat terhenti dikarenakan kemarin fokus untuk menyelesaikan buku yang ketiga yang saya beri judul Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Alhamdulillah selesai. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk segera dicetak dan terbit insyaallah tabaraka wa ta'ala. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala per 1 Januari 2021 hari ini kita akan melanjutkan penjelasan risalah ini secara berturut-turut insyaallah, sedikit tetapi berlanjut sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita. Kita sekarang masuk pada silsilah nasihat yang ke-6. Fa'aqul silsilatu nasihati liqullabi. Silsilah nasihatku kepada para santriku bagian 6. Iyyakum wal intisara linnafsi. Hati-hati kalian dari sikap al-intisar linnafsi, membela diri. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita membahas apa yang kita inginkan dengan al-intisar linnafsi, sebelumnya kita akan menjelaskan secara luas tentang al-intisar, pembelaan. Dalam bimbingan Islam dan juga secara waqi' realita yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, al-intisar ini ragamnya banyak. Yang pertama ialah al-intisar lillahi ta'ala. Membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Membela Allah Rabbnya, membela Allah Khaliqnya, membela Allah sesembahannya tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan oleh musuh-musuh agama, dilecehkan, direndahkan oleh musuh-musuh agama, kita harus membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya ialah dengan menjelaskan secara ilmiah, dibawakan ayat, dibawakan ahadits, dibawakan keterangan para ulama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya jelaskan Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Ar-Rabb, Allah sebagai Al-Mudabbir, Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Al-Ilah, Al-Ma'bud lillahi wahdah. Dijelaskan tentang nama-nama Allah yang husna, dijelaskan tentang sifat-sifat Allah yang ula. Sehingga kaum muslimin menjadi tahu dan paham tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan cara yang dijelaskan dalam syarak. Supaya mereka tahu bagaimana kecilnya musuh-musuh agama ketika mereka merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hukumnya wajib dengan kadarnya masing-masing. Terutama bagi para ulama dan para tulabul ilm, ahlul ilmi yang memiliki ilmu. Kewajiban membela Allah dengan cara-cara di atas. Dan itu termasuk ta'zim, termasuk mengagungkan Allah
dan mengagungkan syiarnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang menta'zim, mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Termasuk daripada al-intisar lillah ialah al-intisar li dinihi, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membela agama Allah itu tergantung keadaannya. Sebab musuh-musuh agama dari kalangan kaum kufar, al-Yahud wal Nasara, kaum musyrikin, di dalam menyerang, memusuhi agama Allah tabaraka wa ta'ala beragam. Ada yang dengan cara melecehkan Islam, merendahkan bimbingan Islam, menjatuhkan kehormatan syariatnya, dengan cara melemparkan syubhat tentang Islam, menggambarkan Islam dengan penggambaran yang keji, yang rendah, yang hina. Maka bentuk al-intisar li dinil Islam, pembelaan kepada agama Islam, ialah dengan cara izharu mahasinihi, dengan menampilkan keindahan-keindahan Islam, keindahan-keindahan syariatnya dan bimbingannya. Ini dilakukan oleh ahlul ilmi, para ulama ahlul ilmi, para tulabul ilm, al-mutamakkinun fil ilm, yang memiliki ilmu. Dia bela agama Allah dengan cara itu. Dibawakan ayat wa hadis, dibawakan penjelasan para ulama, sisi-sisi indahnya Islam. Dijabarkan satu persatu tentang keindahan syariatnya, terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan akhlak wal adab. Di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau punya risalah khusus kutaib dengan judul Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasin Islami. Dibawakan lebih dari 21 contoh yang menggambarkan tentang indahnya Islam. Juga Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah juga punya risalah khusus masalah ini. Maka Islam dibela dengan cara ini. Secara umum kaum muslimin membela agama Allah dengan cara ta'allumuhu, mempelajari Islam dengan benar, dengan baik. Dipelajari dari surah Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dikaji, dipelajari dari para ulama Us-Sunnah, masyayikhus sunnah, du'atus sunnah. Dengan mempelajari agama Islam, itu berarti mereka punya andil dalam membela dan menjaganya. Lalu al-amalu bihi, mengamalkannya. Kalau pembahasan masalah akidah, dia meyakininya, beriman dengannya dengan i'tiqadun jazim, dengan i'tiqad yang mantap, enggak ada goyah dan bimbang sama sekali. Kalau terkait dengan masalah ibadah, dia ibadah dengan itu. Kalau terkait dengan masalah muamalah wal akhlaq wal adab, dia berperangai dengannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan bentuk pembelaan Islam yang umum dilakukan oleh semua umat Islam. Dan itu sifatnya setiap hari. Dan ini yang kebanyakan bingung. Yang ketiga, ada musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam yang melecehkan Islam. Mereka bisa langsung dengan tampil membela agama Allah, menyebutkan keagungan Islam. Ketika musuh-musuh Islam melemparkan syubhat yang menjatuhkan Islam, tampil para ulamanya dan para thalabul ilmnya yang punya ilmu untuk membantahnya
dan menjelaskan tentang keindahan Islam ilmiah. Sehingga membela Allah dan membela agama Allah itu dengan cara-cara syar'i. Bukan dengan cara-cara perasaan atifi. Bukan dengan cara-cara fawdawi, ngawur. Atau dengan cara-cara kekerasan. Atas nama membela Islam, membela agama Islam, dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkar. La, bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara-cara syar'i. Ala kulli hal, al-intisar lillah wa lidinihi wajib. Membela Allah dan membela agama Allah punya wajib atas tiap-tiap muslim dengan kemampuan masing-masing, dengan kadarnya masing-masing, dengan cara syar'i. Itu semua termasuk ta'zim sya'airillah. Dan juga mengamalkan ayat in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila engkau membela agama Allah, Allah pasti akan membela kalian dan meneguhkan hati-hati kalian. Juga ketika musuh-musuh agama menyerang agama Allah dengan makna menyerang kaum muslimin dalam front pertempuran jihad fisabilillah, umat Islam juga harus siap membela agama Allah dalam front ma'rakatul jihad fisabilillah dengan hukum-hukum jihad yang benar sesuai dengan fikih Islam, sesuai dengan bimbingan syarak terkait dengan jihad yang benar bersama dengan penguasa muslim. Mereka mengorbankan jiwa raga, mengorbankan harta benda untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, siap bertarung dengan kaum kufar dalam front jihad fisabilillah yang syar'i. Maka ketika pembelaannya dengan hujjah wal bayan, tampil para ulama menyampaikan hujjah dan bayan tentang Islam. Ketika pembelaannya dalam bentuk as-sayf was-sinan, dengan pedang dan tombak dan senjata, maka kaum muslimin tampil untuk itu. Semuanya dengan cara-cara syar'i, harus dengan cara syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-intisar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga merupakan perkara yang wajib atas setiap umat Islam. Ketika musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama Allah menyentuh kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, merendahkan beliau, melecehkan beliau dengan ucapan, dengan karikatur dan segala macamnya, maka umat Islam harus tampil membela kehormatan Rasulullah SAW dengan cara-cara syar'i. Caranya ialah para ulama ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, tampil menjelaskan tentang kewajiban memuliakan Rasul SAW. Disampaikan ayat, disampaikan ahadis yang menjelaskan tentang kedudukan Nabi kita Muhammad SAW, kemuliaan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla. Menjelaskan tentang hukukun Nabi SAW, hak-hak Nabi kita Muhammad SAW. Ayat, ahadis, keterangan para ulama yang menjelaskan tentang hak Rasul SAW. Dengan cara seperti itu, sehingga kaum muslimin menjadi tahu bagaimana kedudukan beliau dalam Islam, bagaimana hak-hak Rasul dalam Islam, mereka kerjakan, mereka muliakan beliau. Dan sekaligus untuk membantah syubhatul kufar, syubhat orang-orang kafir yang merendahkan, yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Dibawakan ancaman-ancaman tahdidat, ancaman-ancaman Islam terkait dengan orang-orang yang melecehkan para anbiya wal mursalin. Dijelaskan tentang kekufuran mereka, kesyirikan mereka.
dengan ilmiah, dengan ayat, dengan hadis, dengan wakil kondisi real yang ada pada mereka. Yang tampil para ulama. Dan kita kaum muslim menukil kalamnya para ulama dalam bab ini. Di zaman sekarang ini banyak para ulama yang menulis bab ini. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah, Syekh Al-Mujahid, Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi hadal asr, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau menulis beberapa risalah dijadikan satu terkait dengan hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal intisar li syari'atihi wa sunnatih. 108 halaman lebih. Isinya menjelaskan tentang makanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Dibawakan dalil-dalilnya. Dijelaskan tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujah-hujahnya. Dijelaskan tentang kewajiban al-intisar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmiah. Lalu dibantah syubhatnya kaum kufar, dijabarkan kebobrokan mereka, kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka secara ilmiah. Menjadi sebuah kitab 108 halaman lebih. Bisa dibaca oleh tulabul ilm. Dan mereka menukil kalamnya ulama dalam bab ini. Bukan dengan cara-cara yang melanggar syariat. Bukan dengan cara demonstrasi. Bukan dengan cara-cara turun ke jalan-jalan. Bukan dengan cara mengeluarkan yel-yel dengan atas nama membela Nabi kita Muhammad SAW. Bukan dengan cara seperti itu. Dengan cara ilmiah, bermartabat. Dan para ulama una telah tampil melakukan kewajiban mereka dalam bab ini. InsyaAllah kalau saya nggak lupakan, saya share di grup Tulabul Al-Bayyinah tulisan Syekh Rafiq tadi. Barakallahu fikum. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Nah, termasuk al-intisar lil Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-intisar li sunnatih. Membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Caranya adalah yang pertama ta'allumuha. Mempelajari sunnah Rasul tadi dengan benar. Mempelajari bimbingan-bimbingan beliau dengan benar dari Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan pemahaman salaf. Pelajari. Dengan kaum muslimin mempelajari sunnah Rasulullah SAW, itu berarti mereka telah membela sunnah Rasul, menjaga sunnah Rasul SAW. Yang kedua, amalkan sunnah itu. Mengamalkan sunnah Rasul dalam keseharian. Dari mulai akidah, perkara keimanan, perkara tauhid, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, wal adab, perkara muamalah, dan semua aspek kehidupan. Terapkan sunnah Rasul di situ. Itu merupakan upaya penjagaan dan pembelaan sunnah Rasul yang sesungguhnya. Dan itu setiap hari. Kewajiban semua umat Islam tanpa terkecuali. Dengan cara seperti itu. Yang ketiga, mendakwahkan sunnah Rasulullah kepada umat ini. Sampaikan agama Allah, sampaikan sunnah Rasulnya langsung kepada umat dengan hikmah, dengan cara yang bijak, dengan argumentasi ayat, hadis, keterangan para sahabat, para salafun salih, para ulama. Dakwahkan sunnah kepada umat. Sampaikan kepada mereka supaya mereka paham sunnah. Yang keempat, dengan cara ta'zimus sunnah. Dengan cara memuliakan, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memuliakannya. Dan yang kelima, dengan cara memiliki sikap yang jelas, yang tegas terhadap orang-orang yang melecehkan sunnah, yang merendahkan sunnah, yang mengingkari sunnah. Atharus salaf dalam bab ini sangat banyak. Bagaimana mereka memiliki mauqifun salafi, sikap seorang salafi
terhadap orang-orang yang melecehkan sunnah. Walaupun itu kerabatnya sendiri. Ada yang dihajar. Ada yang dicela dengan ucapan yang keras. Ada yang ditahzir. Bahkan ada yang divonis sebagai mubtadi umbal. Tergantung kadarnya masing-masing. Ta'zimus sunnah dan menyikapi orang-orang yang melecehkannya. Itu ditulis oleh para ulama dalam secara khusus terkait dengan ta'zimus sunnah ini. Dengan cara seperti itu. Itu membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada kaum orientalis kufar, atau ada dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau ada dari kalangan al-mutasattiruna bis sunnah, orang-orang yang bersembunyi pengaku-pengaku sunnah pada musuh-musuh sunnah yang melemparkan syubhat tentang sunnah untuk menolak sunnah, maka ahlul ilmi, para ulama, para tulabul ilm al-mutamakkinun fil ilmi harus tampil membantah syubhat mereka secara ilmiah. Dengan ilmiah. Didudukan satu persatu. Dijabarkan, dibongkar penyimpangan satu persatu syubhat mereka tadi. Begitu pula ketika ada dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang memunculkan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Bid'ah lawan daripada sunnah. Ahlul ilmi, para ulama, para tulabul ilm yang mutamakin fil ilmi tampil menjelaskan tentang kedudukan sunnah, menjelaskan tentang kewajiban mengamalkan sunnah, dan menjelaskan tentang hakikat kebid'ahan tadi secara ilmiah. Semua dengan cara-cara ilmiah yang bermartabat. Disampaikan itu semua. Sehingga para kaum muslimin bisa mengambil ilmu dari para ulamanya, dari bantahan-bantahan ulama tadi, semakin kokoh dalam membela sunnah, dan mereka bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan para pengingkar-pengingkar sunnah. Dengan cara bermartabat, dan semua itu alhamdulillah para ulama udah dari masa ke masa sampai hari ini mereka telah tampil melakukan kewajiban mereka untuk membela Rasul, membela sunnah Rasulullah SAW dengan karya-karya ilmiah bermartabat. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai tulabul ilm, menukil dari para ulama kita tadi, mencontoh maslak mereka, thariqah mereka di dalam membela Rasul dan membela sunnah Rasulullah SAW. Ini wajib atas tiap-tiap muslim dengan kadarnya masing-masing dengan cara syar'i. Al-intisar lillah walidini itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Al-intisar lis-sunnah wali Nabi Muhammad SAW itu merupakan konsekuensi daripada Muhammadur Rasulullah. Sehingga ini merupakan konsekuensi dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-intisar dalam bab ini masuk di dalam prinsip al-wala wal-bara' yang syar'i. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah yang syar'i. Di sini kita wala kepada Allah dan Rasulnya. Wala kepada agama Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Bara' kepada ada sunnah, ada Islam. Bara' kepada musuh-musuh sunnah, musuh-musuh Islam. Yang ketiga ialah al-intisaru lil haqqi wa ahli al-haqq. Membela kebenaran dan membela ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran. Al-haq di sini umum, meliputi apa yang telah diuraikan di atas tentang al-intisar lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ulangi lagi. Al-intisar lil haq itu umum. Masuk padanya membela agama Allah, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Yang ingin dijabarkan di sini ialah al-intisaru li ahlil haq. Membela kehormatan ahlul haq, orang-orang yang diyakini dan diketahui secara pasti dia sebagai ahlul haq. Di atas kebenaran. Maka kewajiban seorang muslim ialah membela kehormatan mereka ketika kehormatan mereka dijatuhkan, direcehkan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Musuh-musuh agama, musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara ahlul haq ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-intisar li sahabatil kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, membela kehormatan para sahabat. Di antara musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah yang melecehkan dan merendahkan para sahabat dari kalangan kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah Batiniyah, kaum Khawarij. Mereka ini yang berupaya sekuat tenaga menjatuhkan kehormatan para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Amr ibn al-As dari kalangan Bani Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat yang lainnya. Dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini, mereka berusaha untuk menikam kehormatan para sahabat, menjatuhkan kehormatan para sahabat, dan tujuan mereka yang paling utama dengan itu adalah untuk menikam sunnah, menikam syariat, dengan cara menikam para pembawa sunnah dan pembawa syariat. Ini merupakan ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar, menikam dan mencela ahlul athar al-sunnah, yuriduna ibtal al-athar, kata Abu Hatim rahimahullah, mereka ingin membatalkan sunnah Rasulullah SAW. Sabus salaf, mencela salaf, itu merupakan ciri-ciri mereka ashabul ahwa'i wal bidah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah intisarus sahabat, membela para sahabatul kiram juga dengan cara-cara ilmiah dan bermartabat. Satu, dengan cara menjelaskan tentang makanatus sahabat, kedudukan para sahabat, keutamaan para sahabat secara umum dan secara person dibawakan ayat, secara umum dibawakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang umum ataupun yang khusus terkait dengan para sahabat. Sampaikan itu semuanya. Supaya umat Islam tahu bagaimana kedudukan para sahabat. Sampaikan yang ketiga, hak-haknya para sahabat. Yang keempat, menjelaskan tentang prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan para sahabat. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia mubtadi'un dhalal. Yang kelima, menjelaskan tentang mauqifun salafi. Mauqif seorang salafi terhadap orang-orang yang menikam para sahabat. Diterangkan panjang oleh para ulama terkait dengan ahkam syatim ar-rasul wa syatim sahabat. Hukum-hukum orang-orang yang mencela Rasul dan mencela para sahabatnya. Panjang itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Di buku yang satu jilid tebal itu tidak hanya semata-mata Rasul yang beliau bahas, itu yang paling banyak, tapi juga menjelaskan pula terkait dengan orang-orang yang mencela para sahabat. Para ulama sunnah di kitab-kitab usul sunnah, di buku-buku i'tiqad ahli sunnah menjelaskan tentang masalah ini. Bagaimana akidah salaf, akidah sunnah terkait dengan para sahabat. Dan terkait dengan kecaman-kecaman keras terhadap orang-orang yang mencela para sahabat. Rasul telah mengatakan sejak zaman dahulu kala terkait dengan para sahabatnya, la tasubbu ashabi. Kamu jangan mencela para sahabat. Dan Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dengan cara ini ya bermanfaat.
Ketika ada yang melemparkan syubhat tentang para sahabat atau tentang peristiwa yang terjadi di era sahabat, para ulama yang harus tampil. Mereka harus tampil menjelaskan itu semua dengan ilmiah, secara ilmiah, bermartabat, dari sisi syar'inya, dari sisi sejarahnya. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama kita semua dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Di zaman sekarang ini para ulama sunnah tampil. Syekh Rabi' bin Hadi punya risalah masalah ini. Syekh Abdul Muhsin Abbad juga punya risalah tentang masalah ini, membela para sahabat. Itu termasuk al-intisal li ahli al-haq. Termasuk ahlul haq ialah ulama sunnah umuman. Para ulama sunnah secara umum yang dikenal sebagai ulama sunnah dan dia mati di atas sunnah. Atau para ulama sunnah yang masih hidup yang dikenal dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan keteguhan dan kekokohannya di atas sunnah sampai detik ini. Mereka bahasakan dengan az-zabbu an ahli sunnah atau az-zabbu an ulama sunnah. Membela kehormatan para ulama sunnah. Itu syar'i. Kewajiban masing-masing muslim. Bentuk walaknya kepada para ulama sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah itu mencintai ulamanya. Caranya pun juga bermartabat dengan cara ilmiah. Membela ulama yang pertama dengan cara menjelaskan kedudukan para ulama dalam Islam. Bawakan ayat, bawakan hadis, keterangan para ulama sunnah tentang kedudukan dan keutamaan para ulama. Yang kedua, jelaskan tentang masalah hukukul ulama, hak-haknya para ulama sunnah. Yang ketiga, jelaskan tentang peran penting para ulama sunnah tengah-tengah umat ini. Bagaimana andil mereka, bagaimana kiprah mereka dalam membela agama Allah, membela sunnah Rasulullah SAW di dalam mengayomi umat. Jelaskan semua itu. Dan yang keempat, jelaskan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menikam ulama sunnah. Jelaskan syubhat mereka, keburukan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan memang termasuk ciri-ciri daripada sahibu hawa ketika dia membenci ulama sunnah. Di antara ciri-ciri ahlul bidah yang paling nampak, yang paling jelas gamblang, yang tidak mungkin bisa ditutupi, kebencian mereka kepada ulama sunnah. Itu dimuat dalam buku-buku akidah, buku-buku usul sunnah, i'tiqad ahli sunnah oleh para ulama sunnah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam bukunya Aqidah Syarah Ashabul Hadis membuat bab masalah ini. Ciri-cirinya ahli sunnah dan ciri-ciri ahli bid'ah. Ciri-ciri ahli sunnah mencintai ulamanya, ciri-ciri ahli bid'ah membenci ulama sunnah. Dan buku-buku akidah yang lain. Ini wajib atas tiap-tiap muslim dengan kemampuannya masing-masing, dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang ilmiah, membela ulama sunnah ahlul haqq. Termasuk daripada ahlul haqq ialah para tulabul ilm al-ma'rufun bis-sunnati was-salafiyati wad-da'wah. Para pencari-pencari ilmu yang ma'ruf dengan sunnah, yang ma'ruf dengan salafiyah, yang ma'ruf dengan dakwanya. Masyayikhus sunnah, du'atus sunnah. Walaupun mereka bukan kibarul ulama. Tapi mereka ma'ruf dengan sunnahnya, dengan dakwahnya. Ketika mereka diwalimi oleh orang-orang yang zalim, maka wajib bagi seorang muslim untuk membela ahlul haq tadi yang terzalimi.
Ketika muncul fitnah al-hajawah dengan tokohnya Yahya bin al-Hajuri, hadahullah wa faqahullah, menghizbikan hampir semua masyayikhus sunnah dan tulabul ilm yang menyelisih dia. Maka di sini wajib bagi para ulama sunnah dan wajib bagi kaum muslimin untuk membela kehormatan tulabul ilm yang dia hizbikan tadi. Menjelaskan tentang keutamaan seorang talibul ilmi, keutamaan seorang da'i, keutamaan talabul ilmiah, dakwahnya. Menjelaskan tentang kewajiban intisarul mazlumin, pembelaan kepada orang yang zalimi dan mereka adalah ahlul haq, ahlus sunnah. Ketika muncul fitnah al-musahfiqah dengan tokohnya Muhammad bin Hadi, hadahullah faqahullah tabaraka wa ta'ala, yang menjuluki para masyayikhus sunnah, du'atus sunnah sebagai sahafiqah, syarrun min ahli bidah, dan yang lain-lainnya itu. Tampil para ulama sunnah untuk membela ahli sunnah yang terzalimi, tulabul ilm yang terzalimi. Mereka ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan dakwahnya. Ada yang dakatirah, ada yang magister, ada yang du'atus sunnah, ma'rufin di tempatnya masing-masing. Kita lihat bagaimana kiprahnya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah di fitnah al-hajawurah. Dan sangat nyata nampak pada fitnah Ibnu Hadi al-Musahfiqah. Bagaimana beliau membela kehormatan para mazlumin, para du'atus sunnah, ulama sunnah, masyayikhus sunnah zalimi, oleh orang-orang yang zalim tadi. Dibela dengan bermartabat, dengan hak. Bukan fanatik kepada personnya, bukan. Tapi bentuknya ada nusratul mazlumin, membela orang terzalimi. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Kata Rasulullah SAW, bela saudara kamu yang zalim atau yang terzalimi. Yang terzalimi ma'ruf kita bahas sekarang ini. Ada yang zalim, cegah dia dari kemungkarannya. Itu termasuk al-intisar li ahli al-haq. Barakallahu fikum. Para ulama salaf sampai membuat sebuah kitab khusus dengan judul al-intisar li ahli al-hadis. Apa bukunya itu? Saya ingat saya nama As-Sam'ani rahimahullah yang menulisnya. Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah yang menulisnya. Al-intisar li ahli al-hadis. Itu termasuk bentuk wala yang hak, wala yang benar. Yang dibahas haknya, bukan personnya. Dan mauqif salafi terhadap yang zalim tadi, itu termasuk al-bara'ah yang hak. Ini semuanya wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimat dengan kadar kemampuan masing-masing, secara ilmiah dan bermartabat. Nah, ini barakallahu fikum yang didahulukan terkait dengan al-intisar. Semuanya perkara yang masyru' disyariatkan. Barakallahu fikum. Nah, dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya akan kita sambung lagi masuk pada pembahasan al-intisar lin nafsi. Ini nanti ada perinciannya. Ada al-intisar alan nafsi, ada al-intisar lin nafsi. Nanti al-intisar lin nafsi ada yang mahmud, jaiz, ada yang mazmum. Baru yang terakhir akan disertakan di situ terkait dengan al-intisar lil batil wa ahli batil. Wa hadha mazmum. Akan kita rinci insyaallah pada kesempatan dan perjumpaan berikutnya. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.